Secara regulasi internal, kantin SMP Negeri 2 Ujan Mas telah bebas minuman kemasan. Namun, aturan ini membentuk realita di luar gerbang. Warung-warung di depan sekolah menjadi zona nyaman siswa berburu minuman manis berzat pemanis tesis secara impulsif tanpa membaca label gizi. Dalam 10 tahun terakhir, Fenomena ini adalah miniatur darurat kesehatan. Indonesia merupakan konsumen minuman berpemanis dalam kemasan terbesar ketiga di Asia Tenggara, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia mencatat lonjakan diabetes tipe 2 anak hingga 70 kali lipat. Di sisi lain, pembelajaran IPA pada materi zat aditif seringkali terjebak hafalan teoritis demi kertas ujian. Terjadi diskonek total, siswa mampu meraih nilai 100 saat ujian. Namun, beberapa menit kemudian berdiri di luar gerbang meneguk pemanis buatan tanpa rasa bersalah. Jurang pemisah antara nilai di atas kertas dan perilaku nyata inilah yang menjadi tantangan utama saya. Tantangannya adalah bagaimana merancang pembelajaran IPA yang tidak sekedar mentransfer pengetahuan, melainkan mampu menyentuh kesadaran paling dalam mindfulness murid, dan bagaimana memanfaatkan teknologi digital interaktif agar mampu memvisualisasikan bahaya zat pemanis secara nyata dan kontekstual. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya menerapkan model problem-based learning terintegrasi teknologi digital. Tahap pertama, orientasi masalah. Pembelajaran diawali dengan membangun keterikatan dan rasa ingin tahu murid. Melalui papan interaktif digital, saya menampilkan visual berbagai jenis minuman favorit yang sering mereka konsumsi sehari-hari. Anak-anak tampak antusias saat maju ke depan untuk memilih langsung minuman kesukaan mereka di layar. Setelah seluruh pilihan terkumpul, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini dan melontarkan pertanyaan pemantik yang relevan dengan kehidupan mereka. Mengapa kalian menyukai minuman ini? Dan apa dampaknya bagi tubuh jika dikonsumsi terus-menerus? Pertanyaan ini menjadi pemantik awal untuk memancing nalar kritis murid sebelum masuk ke inti masalah. Untuk memberikan gambaran masalah yang nyata dan konkret, saya menayangkan simulasi video melalui bukti karya di rumah pendidikan menggunakan papan interaktif digital. Video ini memperlihatkan perbandingan dampak biologis pada tubuh antara konsumsi minuman tinggi gula dan air putih. Murid mengamati dengan seksama setiap perbedaan visual yang ditampilkan. Tahap kedua, murid membentuk kelompok detektif gula dan membagi peran investigasi. Tahap ketiga, investigasi mendalam. Murid menginput gramasi gula ke kalkulator gula web berdasarkan komposisi minuman kemasan yang mereka bawa, serta mengeksplorasi lab maya untuk melihat simulasi beban organ pankreas akibat lonjakan kadar gula darah secara drastis. Tidak hanya digital, murid melakukan eksperimen fisik menakar gula pasir asli ke dalam gelas sesuai label gizi. Momen melihat tumpukan gula real ini menjadi eye-opening moment yang sangat mengejutkan bagi mereka. Nah, kalau sehari. Tahap yang terakhir, murid menyusun rencana, memilih minuman sehat, lalu mempresentasikannya ke depan kelas. Hasil dari praktik baik ini membawa perubahan yang signifikan. Melalui refleksi, berkesadaran, dan evaluasi gamifikasi, murid tidak hanya menguasai materi zat aditif secara analitis, tapi juga mengalami pergeseran sikap yang nyata. Pembelajaran berdampak ini berlanjut pada proyek 7 hari Water Challenge
di mana murid berkomitmen mengganti minuman manis dengan air putih selama seminggu dan mencatat refleksinya di jurnal harian dan mempostingnya di sosial media. Murid kini lebih kritis membaca label gizi dan bijak mengambil keputusan untuk hidup sehat.